Style kaos kaki rendah pesepak bola dunia, siapa saja yang melakukannya? Style kaos kaki rendah pesepak bola dunia kerap jadi sorotan. Sebab pemandangan ini terbilang unik karena sebagian besar pesepak bola memilih mengenakan kaos kaki panjang saat berlaga. Ukuran kaos kaki pesepak bola sendiri umumnya panjang hingga menutupi lutut. Hal ini bertujuan untuk melindungi betis saat bertanding. Sebab benturan keras yang kerap terjadi dalam pertandingan sepak bola bisa membahayakan kaki pemain. 4. Francesco Totti. Salah satu pesepak bola yang memiliki style kaos kaki rendah ialah Francesco Totti. Dia lebih sering terlihat mengenakan kaos kaki yang tidak terlalu panjang atau hingga mencapai lutut. Dalam ukuran kaos kaki tersebut, kaki Totti pun terlihat tak mendapat perlindungan ekstra di bagian betis. 3. Paulo Dybala. Berikutnya ada nama Paulo Dybala. Penggawa Juventus ini juga tak mengikuti tren kaos kaki panjang hingga menutupi lutut. Dybala memilih mengenakan kaos kaki setting betis, tetapi ukuran ini masih terbilang wajar. Dengan style yang dianggapnya lebih nyaman ini, Dybala pun bisa beraksi dengan lihai di atas rumput hijau. 2. Jack Grealish. Lalu ada Jack Grealish, pesepak bola yang kini tengah membela timnas Inggris mentas di Piala Eropa 2020 itu juga memilih mengenakan style kaos kaki berukuran rendah. Jika Dybala dan juga Totti memilih mengenakan kaos kaki hingga menutupi betis, lain halnya dengan Grealish. Ia mengenakan kaos kaki sangat rendah hingga pertengahan betis. 1. Marek Hamsik. Terakhir ada nama Marek Hamsik. Dia juga memilih mengenakan kaos kaki berukuran cukup pendek. Ukurannya tidak beda jauh dari yang dikenakan Grealish, tetapi Hamsik tetap mengenakan pelindung kaki. De Ligt merasa bertanggung jawab atas tersingkirnya Belanda dari Piala Eropa 2020. Memasuki babak 16 besar Piala Eropa 2020 mulai memberikan kejutan tak terduga. Salah satu tim unggulan, Belanda harus mengakhiri perjalanan mereka usai takluk dari Republik Czechia Minggu 27 Juni. Walau menguasai jalannya laga dan unggul dalam hal penguasaan bola, yakni 52% berbanding 48%. Keberuntungan nampaknya memang tak memayungi skuad asuhan Frank de Boer. Mereka harus bermain dengan 10 orang usai Matthijs de Ligt mendapatkan kartu merah karena melakukan handsball. Unggul jumlah pemain membuat Republik Czechia berhasil menang 2-0 melalui gol yang dicetak Thomas Holes di menit ke-68 serta Patrick Schick di menit 80. Seusai pertandingan, Matthijs de Ligt tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Pemain berposisi bek tengah itu juga merasa bertanggung jawab atas tersingkirnya Orange dari Piala Eropa 2020. Belanda menjadi negara keempat yang harus mengakhiri perjalanannya di gelaran Piala Eropa 2020. Sebelumnya, Austria, Wales, dan Portugal juga mengalami hal yang sama. Selain Manuel Locatelli, Juventus kini juga bidik gelandang tukang angkut air Portugal. Selain Manuel Locatelli yang realisasi transfernya dari Sassuolo semakin dekat, Juventus juga kini dikabarkan tengah mengupayakan transfer gelandang lain, Renato Sanches dari Lille. Renato Sanches tampil mengesankan bersama Portugal di Euro 2020 ini, terlepas dari tersingkirnya skuad asuhan Fernando Santos di babak 16 besar usai dikalahkan Belgia dengan skor 1-0 di Puskas Arena pada Senin 28 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Selama turnamen musim panas ini, gelandang berusia 23 tahun itu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain tengah yang lengkap, bagus dalam tugas bertahan dan menyerang yang bahkan membuatnya menjadi pemain yang lebih penting bagi Selako das Quinas di lini tengah ketimbang Bruno Fernandes. Kini Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Renato Sanches, meski mereka juga saat ini sedang mencoba untuk menyelesaikan transfer Manuel Locatelli dari Sassuolo. Yang diperkirakan akan menelan biaya transfer senilai 690 miliar rupiah. Tapi raksasa Turin dikatakan bisa melepas beberapa gelandang sekaligus di musim panas ini dengan nama-nama seperti Rodrigo Bentancur,
dan RRMC masuk dalam daftar jual. Jadi kedatangan Manuel Locatelli tidak akan cukup, dan Renato Sanches juga kini mulai dipertimbangkan. AC Milan juga sebelumnya pernah dikaitkan dengan jasa gelandang internasional Portugal tersebut. Tapi laporan Calcio Mercato menyebut bahwa Rossoneri yang memiliki hubungan baik dengan pihak Lille saat ini sedang mencari target transfer lain. Renato Sanches yang mendapatkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik di Euro 2016 sempat melihat karirnya meredup di Bayern Munich. Sebelum kini dia mulai membangkitkan lagi karirnya di LOSC Lille. Dan di musim ini dia tampil dalam 29 penampilan dengan 1 gol dan 4 assist. Berpelukan usai laga, ini yang dikatakan Ronaldo kepada Courtois. Portugal harus mengakui keunggulan Belgia dalam ajang Euro 2020. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo terlihat memberikan ucapan selamat kepada Thibaut Courtois. Seperti yang diketahui, Portugal dan Belgia dipertemukan di Estadio La Cartuja Sevilla, Spanyol, Senin 28 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga babak 16 besar tersebut berhasil dimenangkan De Rode Duivels dengan skor 1-0. Gol tunggal Belgia tercipta berkat aksi Thorgan Hazard di menit ke-42. Dia menjebol gawang Rui Patricio lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Kemenangan ini membuat Belgia berhak melaju ke babak perempat final. Mereka akan terbang ke Jerman untuk berduel dengan Italia. Usai pertandingan, Ronaldo tertangkap kamera menghampiri Courtois. Kapten Portugal itu juga memberikan ucapan selamat kepada kiper Real Madrid tersebut.